Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kali ini kita akan membahas mengenai keterampilan menulis bersama saya, Alia Fedia Kusna, NIM 233141019. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian keterampilan menulis. Keterampilan menulis adalah kemampuan untuk menuangkan ide, gagasan, dan perasaan ke dalam bentuk tulisan yang dapat dipahami oleh orang lain. Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang paling kompleks karena melibatkan berbagai aspek kebahasaan dan teknik penulisan. Dalam konteks pendidikan, keterampilan menulis sangat penting untuk dikuasai oleh siswa karena berkaitan dengan kemampuan komunikasi yang efektif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi keterampilan menulis. Yang pertama, penulis dapat mengenali kemampuan dan potensi dirinya. Yang kedua, penulis dapat terlatih dalam mengembangkan berbagai gagasan. Yang ketiga, penulis dapat lebih banyak menyerap, mencari, serta menguasai informasi sehubungan dengan topik yang ditulis. Yang keempat, penulis dapat terlatih dalam mengorganisasikan gagasan secara sistematis serta mengungkapkan secara tersurat. Yang kelima, dengan menulis, penulis terdorong untuk terus belajar secara aktif. Yang keenam, penulis menjadi penemu sekaligus pemecah masalah, bukan sekedar menjadi penyadap informasi dari orang lain. Yang ketujuh, dengan kegiatan penulis yang terencanakan, membiasakan penulis berpikir serta berbahasa secara tertib dan teratur. Nah, untuk tujuan keterampilan menulis sendiri ada 4. Yang pertama, sebagai mengekspresikan diri. Yang kedua, menyenangkan pembaca. Yang ketiga, meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan atau ini bersifat persuasif. Nah, yang keempat, memberikan informasi atau keterangan atau penerangan kepada para pembaca. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis menulis. Yang pertama, ada menulis deskripsi. Deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata atas suatu benda, tempat, suasana, atau keadaan. Yang kedua, ada menulis narasi. Narasi pada dasarnya adalah karangan atau tulisan yang berbentuk cerita. Seperti kalau orang bercerita, contohnya judulnya mengisi liburan sekolah, mendaftarkan diri ke sekolah, pengalaman berkemah di hutan, kecelakaan lalu lintas di jalan raya, atau pertandingan olahraga. Nah, yang ketiga ada menulis eksposisi. Eksposisi atau paparan merupakan tulisan hasil peninjauan terhadap suatu hal. Nah, yang keempat ada menulis argumentasi. Argumentasi dibentuk dari kata argumen yang berarti alasan. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang bertujuan untuk menyatakan kebenaran dan didukung argumen atau alasan yang sesuai. Nah, di sini ada tahap-tahap menulis. Yang pertama ada tahap prapenulisan. Tahap prapenulisan merupakan tahap persiapan sebelum menulis. Dalam tahap ini, langkah yang ditempuh yang pertama, menentukan topik, yang kedua, membatasi topik, yang ketiga, menentukan tujuan, yang keempat, membuat kerangka tulisan, yang kelima, menentukan bahan. Nah, yang tahap kedua merupakan tahap penulisan. Tahap penulisan merupakan bahasan setiap butir topik yang terdapat dalam kerangka karangan. Dalam kerangka karangan masih diperlukan penjelasan-penjelasan yang lebih terperinci sehingga pembaca dapat memahami maksud tulisan yang disampaikan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada tahap revisi. Menyelesaikan tulisan bukan berarti telah selesai melaksanakan kegiatan penulisan. Penulis masih perlu membaca kembali tulisan yang telah dibuat. Lalu ada upaya-upaya meningkatkan keterampilan menulis. Nah, yang pertama harus banyak membaca, karena dengan membaca kita dapat menuangkan ide-ide yang kita miliki ke dalam sebuah karya. Nah, yang kedua melatih kemampuan menulis agar dapat menghasilkan karya yang baik dan benar. Nah, yang ketiga mempelajari kaidah-kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Dengan mempelajari kaidah-kaidah penulisan tersebut, kita dapat memahaminya dan langsung mempraktekannya ke dalam tulisan yang kita buat. Nah, yang keempat, mempublikasikan hasil tulisan yang kita buat seperti media elektronik atau cetak, agar kita dapat mengetahui seberapa besar kemampuan kita. Nah, yang kelima, selalu percaya diri dengan apa yang kita tulis. Jika tidak percaya dengan apa yang kita tulis, maka kita tidak akan puas dengan hasilnya. Nah, pembahasan aku udah selesai nih. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.